targetnya. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita akan mulai saja Bu Misbah. Monggo waktu dan kesempatan saya berikan kepada Bu Misbah. Oke, baik. Terima kasih Mas Wildan. Alhamdulillah, ini adalah pertemuan terakhir kita ya Bapak Ibu. Di sini sudah berhadir Prof. Agung, kemudian Bu Ade, Bu Ya, Nurmiati, Bapak Sutaryo, Bu Santi, Pak Tri, Bu Eni, Pak Ang, Bapak Miswanto, Pak Syahgozi, Bu Desi, Pak Rizky, Bu Dina, dan juga Bu Antia. Nah, di pertemuan ke-8 ini silahkan Bapak Ibu, apakah ada yang sudah siap untuk submit? Nah, mangga di share screen ya. Atau misalnya, oh Bu Misbah saya sudah punya draft nih, mohon di cross check gitu ya. Kira-kira apa kurangnya juga silahkan, mangga di share screen Bapak Ibu ya. Karena yang bisa submit malam hari ini Mas Wildan apa dapat tumbler ya? Nah, dapat tumbler nanti Bapak Ibu. Oke, Ya, baik. harusnya diberitahu bisa saya. kemarin-kemarin. Kejutan di sesi Iya, Saya ke-8. malah sudah Ibu. Sesi ke-9 aja Mas tumblernya. bener tuh. Makanya saya bilang Sesi ada satu ke-9 sesi belum lagi. ada, Bu. Baik, Baru Bapak Ibu dapat 8. silakan yang mau berkenan share screen ya bisa untuk meng-cross check draft artikelnya atau yang lainnya silahkan. Tapi memang belum selesai Bu Misbah menanggung. Saya Bu Misbah. Silahkan, Prof. G. eh, mengenai apa namanya atau saya share aja ini saya ya. Ah, sudah kelihatan. Sudah Bu Misbah. Oke, sudah. Ya, Prof. Ah, ini mengenai apa namanya? Kan ini ada pendalaman problem statement, kemudian riset riset ini kontribusi. Yang saya bingungnya mencari novelty-nya itu yang ini. Sebentar, lagi satunya lagi satu. Inovasi sedih mana dia novelty sebentar. Oh, metode inovasi riset kontribusi yang novelty itu loh inovasi mencari novelty-nya di mana nyarinya ya? Keterbaruannya kan nggak ada keterbaruan di sini karena kita kan ini soalnya mencari apa menggunakan penelitian orang soalnya. Gimana cara mencari keterbaruannya Bu Isra? Oke, baik, Prof. G. Nah, kalau untuk deteksi dini apa kanker payudara ini, apakah artikel yang ditemukan itu misalnya dia sendiri-sendiri? Ada yang deteksi dininya menggunakan machine learning, kemudian ada deteksi dininya yang menggunakan deep learning, terpisah begitu. Ataukah Iya, sudah ada artikel yang dia combine antara mesin dengan deep learning? ada juga yang gabung itu. Ada yang gabung. Nah, yang Ah, gabung ah. itu apakah untuk kanker payudara ataukah untuk kanker yang lain? Kanker payudara. Oke, baik. Nah, Ah, untuk yang tadi dia combine itu ada berapa artikel, Prof? lumayan itu, lumayan saya cari di Spingernya. Itu jenis penelitiannya yang original research apa literatur review? Original. Oke, baik. Nah, mungkin seperti ini bahasanya ya. Nah, bahwa deteksi dini kanker payudara menggunakan mesin learning dan deep learning gitu ya, secara Iya. eksperimental sudah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Tuliskan kan Ah, ABCD kan begitu. ah, Nah, namun pembahasan secara lebih mendalam atau komprehensif bagaimana secara teori begitu ya. Mesin ah. learning deep learning ini digunakan dalam mendeteksi gitu ya. Berikut juga bagaimana tren riset ke depannya. Nah, ini masih belum banyak membahas kan memang tidak ada ya, Prof, yang terkait dengan bibliometrik. Oh, ah, Ada tidak? itu belum belum saya lihat yang itu belum. Nah, kalau misalnya belum ada berarti begitu nanti bahasanya kan bahwa memang tadi
Untuk yang secara komprehensif, kajian secara mendalam, gitu ya, secara teoritis, bagaimana machine learning dan deep learning ini untuk mendeteksi dini kanker payudara itu sangat jarang ditemukan, begitu. Oh gitu. Ya, ya, terima kasih. Oke, sama-sama, Prof. Oke. Ada lagi, Prof? Sudah cukup. Oke, siap. Misbah, Oke, silahkan Bapak. kalau nggak salah pada pertemuan yang lalu mau janji untuk menerangkan untuk mendeteksi variabel dependen, independen, mediasi atau mediator di pertemuan terakhir. Kan seringkali di analisis SLR itu atau Biblium Ranting seringkali diakhiri ada temuan dependen, independen, dan seterusnya. Mungkin bisa langsung salah satu ini aja Pak Miswanto, coba ditampilkan draft artikelnya. Belum jadi, Gak apa-apa malu. Bapak, progresnya aja enggak masalah. Belum, malu kalau mutaan ini karena masih banyak kesibukan sehingga yang penting cari bekal Bu Misbah. Oke. Kalau sudah luang baru eh, apa kebut itu ini lagi banyak kegiatan jadi belum buat draft. Oke, siap Ini cari Bapak. bekal dulu lah ini ceritanya. Oke. Habis SKP terbitlah PKD ya kan. Nanti apa Ya. lagi nih ya? Ya, Bu. Akreditasi, Bu. Iya. Ya Akreditasi. betul ini saya lagi ngurusi akreditasi jungkir Betul, balik Pak. di Semangat. Melbourne. Baru pulang Oke. saya juga ngurus. Masya Allah. Rasanya mau nulis kok ya wis ora ono wektu. Baik, baik. Mungkin saya menjelaskan ini aja ya, bagaimana membuat pendahuluan dari judul itu dari mana sih sebaiknya mulainya gitu ya. Nah, Iya. saya carikan dulu artikelnya. Share screen. Oke, kalau yang ini kemarin sudah saya jelaskan ya Bapak Ibu untuk artikel yang ini gitu ya. Ini kan dengan dua kata kunci utama yaitu thinking skill dan juga ESD. Nah, maka di bagian pendahuluan gitu ya terkait dengan what is known-nya, apa sih yang dibahas gitu ya. Berarti yang dibahas adalah terkait dengan ESD-nya gitu. Karena ESD ini bagian dari SDGs, nah maka saya jelaskan adalah SDGs-nya dulu, kemudian spesifik ke education-nya gitu ya, ESD-nya. Nah, lalu bagaimana ESD ini gitu ya dikaitkan dengan thinking skill gitu ya, seperti itu. Sampai nanti ketemu gap-nya begitu bahwa belum ada misalnya analisis analitik gitu ya yang mengkaji misalnya ESD ini dengan thinking skill begitu. Jadi dikaitkan antar dua kata kunci ini. Nah, terus yang berikutnya misalnya yang ini. Nah, yang ini bukan satu dua ya. Bagaimana penerapan PJBL gitu ya, model pembelajaran project based learning ini dalam science learning. Nah, di sini saya jelaskan, oh PJBL itu yang seperti apa begitu ya. Nah, ini saya jelaskan konteksnya. Kemudian bagaimana pentingnya model project ini gitu ya dalam pembelajaran sains begitu. Nah, baru kita cari gapnya begitu. Oh, apa sih yang masih eh, orang itu kendala gitu ya dalam pelaksanaan PJBL ini? Nah, seperti itu. Jadi silahkan nanti mengkaitkan antar dua variabel tersebut begitu. Kemudian coba saya cari lagi yang lain.
Nah, yang ini, eh, nah ini ya. Nah, misalnya seperti ini adalah tren riset gitu ya dari fluida dinamik ya dalam proses pembelajaran. Nah, ini kan entry point-nya adalah si fluida dinamisnya. Nah, maka di sini saya jelaskan. Nah, bagaimana fluida dinamis gitu ya. Berarti saya ambil dulu emaknya dalam hal ini kan si fluidanya. Oh, fluida itu apa sih? Nanti salah satunya adalah si fluida dinamis. Oh, kenapa penting nih kita gitu ya mempelajari fluida dinamis dalam proses pembelajaran? Oh, bla bla bla. Berarti itu penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, baru nanti yang berikutnya adalah terkait gapnya, begitu. Nah, apa yang kemudian menjadi permasalahan di dalam fluida dinamis ini? Nah, sehingga lebih lanjut kita melaksanakan gitu ya analisis bibliometrik begitu. Nah, jadi Bapak Ibu kurang lebih seperti itu ya yang biasa saya lakukan. Nah, begitu Bapak Miswanto. Tanya lagi boleh ya? Oke, silahkan. Seringkali di literatur review itu, artikel literatur review itu dituliskan akhirnya kayak proposisi atau hipotesis gitu. Tapi ya saya tidak siap dengan contohnya, tapi pernah beberapa kali baca menemui itu sampai ditemukan adanya proposisi atau hipotesis itu. Barangkali ada contoh Ibu. Kalau masalah tadi sampai hipotesis dan seterusnya, kita kalau bibliometrik tidak ada Bapak. Oke, seperti yang sudah saya kirimkan gitu ya beberapa artikel yang pernah saya buat gitu ya ataupun misalnya Bapak bisa kunjungi di profil ID Scopus saya gitu ya bahwa penulisan manuskrip atau artikel bibliometrik ini tidak ada adanya hipotesis begitu. Bu Misbah, Oke, silahkan Pak Ang. saya sudah submit Bu, cuman nggak tahu nih. Wih, Masya Allah. Dapat Sudah sampai kemana Pak? dapat ini ya, dapat tablet ya. Masya Allah. Coba buktinya Pak, mangga di share screen Pak, Tolong di-sharing OJS-nya Pak, sharing ke kami. kelihatan. Tips-tips. Ya, nggak tahu ini. Tapi di apa kita share ini ya? Iya silakan. Mana sih? Diam-diam nih ya Pak Ang nih langsung submit aja gitu ya. Coba-coba Ibu. Lengah dikit Kalau langsung submit, Bu. kalau diam itu banyak kerja biasanya. Masya Allah. Coba Pak Ang di jurnal mana? Apakah Scopus? Apakah Sinta? Nah, coba ditampilkan. Mana ya? Scopus kayaknya Bu. Oke, siap-siap nih Pak Anu, Mas Wildan ya mengirimkan tumbler nih Mas. Ini 2 kali Bu. Nah, coba Sudah 2 kali. diklik kemarin pakai apa Pak? Apa sistemnya OJS atau apa? Oh ini Dua pakai kali jadi di jurnal pertama itu di reject, hmm. kemudian dapat bukan konfirmasi sih, dapat saran dari jurnal tersebut untuk ditransfer. Iya biasa dia oh mungkin lebih baik katanya ke jurnal yang ini kan biasa seperti itu. Ah, Kemudian setelah apa ada jurnal yang cocok dengan artikel yang saya buat, oke. akhirnya dia saya ke jurnal itu. Oke, baik. Nah, coba ditampilkan, Pak Ang. Ini awal rejectnya ini begini mana? Udah kelihatan Bu. Sudah. Ini kemudian ditransfer ke jurnal ini Bu, Open Learning. Oke. Cuman saya nggak dapat ini ya PDF-nya ya. Ini Atau apa maksudnya ketika ditransfer itu apakah Bapak yang submit ulang atau dari editornya langsung mentransferkan ke jurnal lain, Pak Ang? dari jurnal yang awal itu sebenarnya ada artikel saya yang diajukan. Kemudian setelah saya cek kok misalnya cover letter gitu kan ya, Mm-mm. oh berbeda gitu ya. Kemudian juga apa namanya ya ada yang tulisan-tulisan jurnal yang lama, jadi saya nggak enak saya rubah itu. Paling
apa yang misalnya cover letternya berbeda, kemudian saya rubah, kemudian di delete yang lamanya dimasukkan ke apa artikel yang baru dengan nama atau cover letter yang baru. Ini Paling judul itu. lengkapnya apa, Pak? Kenapa Bu? Judul lengkapnya apa? Judul artikelnya? Ini Bu. Ini yang tampil masih browsingnya Pak Ang ya. Nah ya, ini Ini baru Bu. artikelnya. Oke. Yang kemarin itu saya konsultasi itu. Oke. Apa jurnal juga ditampilkan tah? Jurnalnya. Enggak, saya cuma lihat artikelnya saja. Ini yang kemarin Ibu masukkan itu saran dari Ibu. Tapi narasinya masih tetap yang dulu karena kan poinnya sama. Oke, baiklah. Tadi submitnya 29 Januari ya Pak Ang ya. Tadi di submitnya. Iya, 29 Januari, kemudian 29 Januari sore kalau nggak salah tuh jam 11-an direject sama. Padahal ini teorinya ya dari jurnal yang pertama. Teori jurnal yang pertama itu tidak diterima oleh yang membuat teori, tapi dikasih saran ke jurnal temennya mungkin ya. Iya. Maksudnya masih satu publisher begitu Bapak. Iya, betul. Mangga. Semoga ini ya prosesnya lancar pada tahap-tahap selanjutnya begitu. Nah, mungkin dari Mas Wildan bisa ini direspon Mas Wildan. Punya Pak Wah, Ang. selamat Bang. Wah, semoga lancar ini sudah submit ya. Jadi Oke, nanti buat kita kenang-kenangan kirimkan juga tumblernya. barangkali ini. Kita kirimkan tumbler ya, Pak, bukan tablet ya, Pak. Nggih, mangga. Siapa, Pak? Oke, Saya baik. akan Terima deliver. kasih Pak Oke. Angge. Mantap sekali, Bang. Nggih, terus suwun nggih. Nggih, stop share. Iya, baik. Oke, silakan Bapak Ibu yang lain bisa menyampaikan progresnya sudah sampai mana juga boleh ya. Yang penting kan kita berprogres begitu. Silakan Bapak Ibu. Mau tanya lagi Bu Misbah. Oke, silakan Bapak. Ah, itu kan dulu waktu saya daftar saya pilih option dengan ada bimbingan. After setelah selesai ini apa ini workshopnya. Nanti ketika saya sudah jadi, apakah bisa minta bimbingan khusus itu? Karena saya Ini, pilih opsi yang kedua oke, baik. yang Nah, mungkin itu dengan tim manajemen, bayarnya lebih mahal. itu tim manajemen dari Rumah Scopus nggih Pak, kalau saya mengisi untuk 8 kali pertemuan ini. Mangga Mas Ya Wildan berarti bisa direspon. Oke, baik. saya Baik, Bapak. tanya Nanti ke kita ini ya, kita diskusikan bersama untuk handling memang tidak ada di kelas bibliometri kali ini. Nanti misalkan Bapak Ibu ingin tanya kendala ataupun kita diskusi singkat saja, nanti Bapak Ibu bisa menghubungi saya di WA Group juga, nanti kita bisa diskusikan bersama gitu. Mas Wildan, Oke? Mas Wildan, Ya? Ya, kan Pak. waktu bayar itu kan ada dua opsi, opsi yang saya pilih opsi yang bayar treatment khusus atau gimana? Oh, bukan, itu nanti bundling. Bundlingnya itu bersamaan dengan Scopus.com lisensi. Jadi ada yang reguler dan Scopus bundling. Itu Bapak. Jadi untuk kelas ini memang tidak ada pendampingan pasca setelah sesinya. Jadi kita akan maksimalkan selama 8 sesi. Nah, itu tidak ada pendampingan khusus untuk setelahnya. Jadi memang misalkan Bapak Ibu ingin menanyakan nanti bisa di-share ke grup, kita bisa diskusikan bersama nanti dengan saya.
Begitu Bapak. Oh, jadi nanti menghubungi Mas Wildan itu ya. Oke. Oke. Ya, nanti saya roboti Mas Wildan. Iya Pak. Karena kalau Atau gini sekarang Pak saya, Wildan, Oke. izin izin dulu bicara Pak Wildan. Oke. Atau gini, kami minta 1 hari gitu untuk eh, uh, kelas tambahan lagi agar bisa membahas tentang artikel yang memang sudah kami buat gitu maksudnya. Mungkin apakah berbayar atau bagaimana itu dari kalau dari saya sih oke lah Pak. satu Oh, hari oke. gitu karena kan Mohon, nggak sama seperti rumah rumah kampus kan tidak ada oke. pendamping. Mohon maaf, tapi untuk sesi kali ini memang kita sudah kita plot seperti itu. Jadi ada 8 sesi dan nantinya Bapak Ibu maksimalkan 8 sesi itu. Terus nanti setelah itu Bapak Ibu kita akan online saja. Untuk media yang kita gunakan adalah WA Group. Misalkan Bapak Ibu nanti eh, bisa ingin menambah ataupun kita ada program lain karena itu nanti akan beda nanti ranahnya. Jadi Bapak Ibu, kita akan maksimalkan di sini terlebih dahulu untuk fokus pada 8 sesi pertandingan. Pertandingan, maaf, apa namanya? Sesi Zoom-nya gitu. Nah, nanti selanjutnya misalkan Bapak Ibu ingin melakukan Pendamping. pendampingan Heeh. itu nanti ada program tersendiri dari Rumah Scopus, tapi itu nanti kita akan bahas setelah setelah sesi ini selesai saja. Jadi kita fokus ke situ. Bapak Ibu bedah dulu, tanyakan apa saja yang perlu Bapak Ibu ketahui dari penulisan analisis bibliometrik ini. Jadi tidak usah khawatir ke depan Bapak Ibu kalau masih tergabung di dalam grup, Bapak Ibu insya Allah masih bisa kita diskusikan bersama gitu. Jadi Ya karena mau ditampilkan artikelnya pun malu belum selesai Pak nggak Wildan. Bapak Ibu jangan malu. Nah, untuk berprogres nanti Bapak Ibu harus memberikan apa yang sudah kita kerjakan. Kalau kita tidak menampilkan apa yang kita kerjakan, Bapak Ibu nanti pasti akan stuck di situ saja. Jadi tidak usah malu, Bapak Ibu. Kita juga sama tujuannya, ingin menyelesaikan menulis artikel berbasis bibliometrik dan nanti Bapak Ibu kita saling belajar. Mungkin Bapak Ibu merasa belum selesai, tapi itu adalah mungkin pertanyaan bagi peserta yang lainnya. Jadi jangan malu, Bapak Ibu bertanya. Monggo, selagi Bu Misbah kita masih ada kesempatan untuk Masih ada. bisa kita diskusikan. Itu. Oke. Oke lah Pak. Monggo, Izin Ibu. izin share saya Pak ya. Ya, nanti bersama dengan Bu Misbah. Apakah sudah terlihat Pak? Sudah. Nah, Sudah ya Pak ya. monggo dengan Bu Misbah. Cuma ini tadi Pak yang untuk citationnya masih karena belum paham yang pakai Mendeley, jadi saya kasih nomor penomoran dari Excel gitu. Nah, dari di sini memang saya buat khusus gitu Pak. Iya. Nah, Ibu Bentar nanti diskusinya dengan Bu Misbah, Bu Oh Santi. oke. Iya. Iya Pak ya. Belum 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 terlihat ya Pak ya. Sudah. Oh sudah terlihat. Oke, silahkan Ibu, apa yang mau ditanyakan? Oke Bu. Eh, nah ini yang untuk metode penelitiannya Bu Misbah. Di sini saya berulang lagi apakah tidak masalah Bu? Karena di sini kan terlalu kecil tulisannya. Jadi saya ulang kembali di sini di pembukanya.
Nah, mungkin begini di bagian metode itu gitu ya. Tadi kan ada bahas tuh di paragraf ke 1 kalimat terakhir. Coba tadi naik ke atas, Ibu, bagian metode. Metode bagian ya. Nah, itu kan bibliometric analysis enable the quantitative assessment, bla bla bla. Nah, itu sebaiknya ada Mm-mm. sumber rujukannya, itu 1 ya. Nah, terus yang Oh, kedua, kalau misalnya gambar yang ditampilkan, coba izin tadi ditampilkan gambar satunya. Nah, kalau ini Bu. dirasa ya gambar diagramnya kayak gini kok, tulisannya kecil-kecil. Nah, mending dirubah saja Mm-mm. begitu. Kan masih banyak bentuk yang lain ya. Saya ingat Bu Misbah sampaikan tanda panah ini harus nyambung. Jadi saya ubah-ubah sepertinya malah jadi semakin menyempit gitu. Nah, Udah saya saya rubah oke. juga, Bu. Itu kan di klik insert itu kan nanti banyak chartnya ya Bu ya. Nah, nanti Iya. coba dipilih aja chart yang lain begitu. Eh, Di, ap- yang untuk metode sebentar. penelitian ini, Bu, apakah dia harus finalnya untuk tanda panahnya ini harus yang terakhir? Yang bagian ini harus menunjukkan tanda panah? Enggak mesti ya, Bu ya. Nah, coba ini mah tergantung kita milihnya ya yang mana ya. Coba itu kan banyak tuh ya Bu ya jenis-jenisnya. Yang penting kan yang kita ambil adalah yang proses ya. Seandainya saya ambil yang ini gitu. Tuh Oh, boleh. boleh. Oh, Yang mana saja boleh. Yang penting kan dia menunjukkan proses begitu. karena saya berpikir juga tulisan yang putih-putih ini kecil. Kalau saya hapus, kenapa enggak gitu supaya jadi dia gambarnya enggak kecil gitu kan? Karena sudah dijelaskan di atas, saya pikir Boleh. begitu. Mangga Bu, yang ini aja kan nanti ada komen ya dari editornya. Oke. Tapi kalau mau dicoba dulu dengan bentuk yang lain, nah coba dulu Heeh. siapa tahu tulisannya ini ya lebih besar begitu. Kemudian Bu, saya ingin bertanya lagi ya untuk result and discussion Bu. Result Mm-mm. and discussion ini kan dia pada umumnya itu merupakan jawaban dari research question ya Bu ya. Betul. Oke. Nah, di sini saya kebingungan juga untuk buat citationnya. Artinya Mm-mm. di CSV itu kita harus saya harus benar-benar untuk membedah mana yang bibliometrik gitu. Benar ya Bu ya? Atau gimana Bu? Tidak, Saya Ibu. enggak. Heeh. Baik yang bibliometrik ataupun original research mah bisa kita jadikan referensi. Yang pasti adalah Oh, mm-mm. kalau di bagian tahun publikasi ini kita tuh kan menganalisis ya, kenapa sih topik ini dia sedang in gitu. Maksudnya kenapa sih topik ini semakin tahun semakin ke sini kok meningkat jumlahnya gitu ya. Nah, Mm-mm. misal seperti halnya penggunaan blended learning mungkin. Oh, wajar nih kalau misalnya pembahasan terkait blended learning ini sampai sekarang masih banyak begitu karena setelah COVID-19 proses pembelajaran itu ternyata tidak hanya kemudian dilaksanakan secara offline tapi juga dikombinasikan antara offline dan online misalnya itu sebagai salah satu contoh ya. Nah, ada alasan. Nah, nanti baru ditambahkan referensinya yang mendukung gitu ya terhadap tadi apa yang kita statementkan begitu. Kalau saya sendiri saya merasa kesulitan juga sebenarnya Bu, karena baru pertama nih untuk membuat di bibliometrik ini kan. Jadi memang harus banyak belajar saya pikir. Karena Oke. harus juga untuk menganalisis beberapa artikel yang memang dia termasuk bibliometrik gitu. Kemudian Bu, saya juga kesulitan nih Bu untuk menemukan seperti bab bab Bapak yang sebelumnya Pak apa yang sudah submit ya saya jadi iri jadi ya di sini untuk mensubmitnya kita harus kemana ya Bu ya? Tadi Pak Wildan sudah mengajarkan memberitahu cuma mungkin bisa diulang kembali dengan Bu Misbah. Oke, intinya Eh, punya ibu tadi apa? Apa? Lupa. intelektual Nah, kapital Bu. mungkin intelektual kapital itu kalau kita ambil bidang di atasnya itu bidang apa, Ibu? Bisa masuk ke finance, bisa masuk ke accounting, Bu. Nah, berarti coba Ibu share screen, coba buka ini, scopus.com coba. Apa sebentar ya, Bu?
Terlihat ya, Bu? Ya, yang tampil masih ini apa? Microsoft Word-nya artikelnya. Oh, Oke. sebentar ya, Bu. Sudah ya, Bu ya. Nah, coba source-nya diklik. Nah, itu coba Ibu enter subjek areanya Iya. yang di ya, yang sampingnya. Enter subjek area. Heeh. Nah, itu coba klikkan finance, ketikkan finance. Nah, itu ada ya. Nah, coba dicentang kotak yang finance-nya. Nah, Mhm. kemudian apply. Nah, terus coba ke bawah izin. Mohon maaf Ibu. Tadi yang di atas coba diklik display only open access coba. Nah, coba diklik itu. Yang Sebentar, open ini lupa. access, yang Yang ini Ibu, ini yang nih. oh yang atas ya, Bu ya. Ya. Nah, terus kita coba Q3 aja coba ya. Nah, terus Ya. ke bawah, pilih yang kuartil 3. Nah, terus pilih source type-nya yang jurnal. Oke, kemudian klik apply. Apply. Oke. Nah, coba pilih yang pertama itu Bu, Economic and Business Review. Coba klik nama jurnalnya. Oke. Oh, di sini tidak ada tulisannya source homepage ya. Nah, berarti buka SJR Ibu. Mohon izin, SJR-nya dibuka. Buka apa tab baru ya. Hmm. Mhm. Dengan nama yang sama, Bu, atau bagaimana, Bu? Iya, betul. Ibu kopikan saja ISSN-nya yang 24500097 yang terakhir. Yang EISSN. EISN. Nah, SJR. Bukan SJR dulu, baru nanti di copy paste. Ibu Oh. klik aja SJR dulu atau Skimago sama ya. Ini tadi sudah ibu copy. Nah, terus tadi pindah ke tab baru. Mhm. Coba buka tab barunya. Ya. Ketikkan SJR. J, Bu. Jurnal. J. Skimago, Oh, jurnal. jurnal ranking. Nah, enter Baru aja. yang saya enter, saya apa copy Enter yang saja. tadi, Di enter enter saja. dulu. Mhm. Nah, baru diklik yang pertama ini. Linknya. Ya, Bu ya. Nah, itu ketikkan di menu search di atas tuh, di pojok kanan atas. Ini ya, Bu ya. Yang di sini. Tuh. Benar, Bu. Nah, enter. Nah, coba diklik nama jurnalnya ini Economic and Business Review. Coba cari information. Nah, terus lagi, terus, tuh ada home di bawah information tuh ada home. Klik. Nah, betul. Oke, kita tunggu. Oke, nah ini coba menu search-nya diklik Ibu. Sebentar, nih accept dulu, accept all. Oh iya. Nah, baru diklik search-nya.
Menu search-nya silahkan diklik. Mm-mm. Nah, coba tuliskan review dulu. Panjang tahapannya Bu nih. Nah, coba enter. Coba ke bawah. Nah, itu kan ada tuh ya. Oh, dia nerima nih SLR ya. Nah, coba Oh, bibliometrik ada nggak muncul? Coba ganti. Reviewnya ganti dengan bibliometrik. Nah, Bapak Ibu yang ekonomi mungkin nanti bisa masuk ke sini ya. Karena kan tadi dia umum kan. Oke, search atau alah. enter. Nah, coba ke bawah. Oke, nah tidak ada. Tapi dia tadi menerima review kan? Nah, bisa Heeh. jadi kan? Oh, bibliometrik belum ada nih mungkin yang submit di sini. Oh Padahal kan iya. bibliometrik itu adalah bagian dari paper review. Nah, tapi setidaknya kita dapat poin bahwa jurnal ini menerima paper review. Nah, jadi silahkan kalau mau disubmit ke sini gitu. Nah, begitu Bu Santi ya. Iya, iya. Oke, Oke, makasih silahkan banyak Bu. nanti bisa diselesaikan. Kalau sudah Heeh, selesai, mah silahkan disubmit ke sini, dicoba. ke sini. Saya stop sharing ya Bu ya. Oke, silahkan. Terima kasih. Terima kasih Bu Misbah. Oke, sama-sama. Nah, itu tadi Bapak Ibu yang ekonomi ya, bisa diambil tadi Economic and Business Review. Karena judulnya sendiri kan review ya, nama jurnalnya gitu. Oke, silakan Bapak Ibu yang lain. Apakah ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau share screen? Silakan. Ada lagi, Bu. Silakan Bapak. Itu riset question yang tadi Bu Misbah tayangkan di tulisannya atau papernya Bu Misbah ada 4 ya. Itu idealnya questionnya seberapa banyak Bu ya? Apakah 4, apa 5, dan yang sekiranya layak untuk dikirim atau yang umumnya diterima dapat LOA itu kira-kira riset questionnya berapa Bu? Ya, ini Oke, baik. kayaknya nggak mutu pertanyaannya, tapi kok menurut saya penting gitu. Oke. Kalau saya mah di awal itu tulis aja dulu pas sebanyak-banyaknya ya. Jadi kalau biasa saya buat itu tulis aja dulu sebanyak-banyak. Satu ya, berdasarkan tahun publikasi. Dua kan berdasarkan source-nya. Tiga, afiliasi. Kemudian empat, penulis. Berdasarkan citasi dan juga berdasarkan dokumen. Ya. Terus yang kelima, negara. Nah, yang nomor enam kan baru country-nya. Salah. Nomor enam ini baru yang trend risetnya ya. Maksudnya berdasarkan pada analisis co-occurrence kan begitu. Nah, ini 6 ini gitu ya. Buat aja dulu. Nah, nanti baru kita lihat jurnal targetnya. Dia membatasi halaman tidak? Dia membatasi eh, jumlah kata tidak gitu ya. Kalau tidak membatasi jumlah kata, tidak membatasi halaman, maka silahkan komplit disubmit ya ke 6 pertanyaan tadi. Tapi kalau misalnya dia dibatasi halaman, dibatasi jumlah kata, nah maka ambillah yang kemudian prioritas. Yang prioritas itu seperti apa? Misal, tadi berdasarkan tahun publikasi. Kenapa? Agar kita bisa melihat apakah artikel ini berpeluang untuk kemudian diterima di Scopus. Kalau semakin ke sini kan semakin meningkat, berarti kan memang kebutuhan ibaratnya untuk tema tersebut kan masih diperlukan begitu. Itu satu. Terus yang kedua juga bisa kita lihat dari top 10 autorsnya misalnya berdasarkan citasi. Sehingga kita bisa melihat, oh artikel yang kemudian banyak disitasi pada topik ini dia membahas tentang apa sih gitu ya. Itu kan akhirnya menjadi acuan gitu ya bagi kita untuk melakukan penelitian selanjutnya. Nah, terus juga bisa dilihat juga dari co-occurrence. Nah, misal tiga ini dulu. Nah, kalau tiga ini sudah memenuhi jumlahnya gitu ya dari yang disyaratkan oleh jurnal, maka cukup. Tapi kalau misalnya kurang, ya tambahkan saya negaranya atau apa, itu silahkan. Jadi segala sesuatunya mah, kalau saya buat komplit dulu, kalau misalnya dibatasi, ya sudah ambil yang pentingnya saja, bukan penting ya, prioritasnya. Nah, sehingga kan nanti bisa dipecah jadi 2 artikel malah. Sisanya kan buat lagi artikel baru gitu.
Begitu, Bapak. Oke, begitu, Bapak. Bu Misbah, Ya, matur mau nuwun. tanya ini Bu, Masih. isu strategis apa yang muncul ketika menulis Bibliomet? Oke, baik. Nah, kalau perkara itu, Pak, seperti pernah didemonstrasikan oleh Mas Wildan, kita gunakan saja Scopus AI, nggak apa-apa, Kak. Hmm, Nah, tinggal dituliskan kan isu strategis pada bidang ini apa, begitu kan. Nah, nanti kan akan muncul tuh beberapa pilihan ya di Scopus AI. Nah, silahkan nanti yang sesuai bidang Bapak, yang ibaratnya kan kita menguasai, nah silahkan itu dijadikan sebagai acuan ya untuk menuliskan manuskrip lebih lanjut. kalau pengalaman Bu Misbah gimana? Kalau Biasanya saya gimana memang Bu? tidak menggunakan AI, kalau saya ya Ya, Pak ya. ya. Oke, Pengalaman manualnya gimana? ya. Idenya itu. Oke, kalau saya mah itu aja Pak. Saya lihat isu terkini itu apa gitu ya. Ya tadi Hmm, apakah kita sering baca gitu ya dari Iya, iya, artikel-artikel yang ada. Oh tentang SDGs ya udah kaitkan dengan SDGs. Apapun itu kaitkan dengan SDGs gitu ya. iya, iya, Apakah mau iya. SDGs-nya secara umum ataukah mau tadi spesifik sesuai bidangnya kita. Karena kan SDGs itu ada 17 ya Bapak Ibu. Iya, iya, Nah, iya. begitu. Dan sampai sekarang kan masih in ya karena kan sampai 2030 kan ibaratnya perencanaan itu. 17 itu apa saja, Bu Misbah? Nah, 17 itu kan ibaratnya ada dalam bidang education ya, ada bidang equity ya, ada kemudian terkait dengan ekonomi, Oh, kemudian ada terkait dengan energi ya, kemakmuran. Ibaratnya apa di sana dituliskan nih, coba saya tampilkan. Nah, ini ya dan nah ini sebentar saya geser. Nah, jadi ada no property, kemudian ada zero hunger gitu ya, ada kemudian good health dan juga quality education, ada terkait dengan kesetaraan gender ya, kemudian terkait dengan clean water dan sanitation, kemudian terkait dengan energi gitu ya, pertumbuhan ekonomi, industri, kemudian reduce inequality gitu ya, kemudian terkait sustainable city and communities, responsible consumption dan juga production. Nah, terkait dengan climate action gitu ya, apalagi kan ini terkait dengan perubahan iklim misalnya kan. Kemudian life belong water, kemudian life on land, kemudian terkait dengan perdamaian gitu ya, dan juga partnership untuk the goals begitu. Nah, silakan Bapak Ibu nanti sesuai bidangnya kira-kira dari 17 ini nih nyambungnya kemana begitu. Oh, mungkin yang ekonomi kan masuknya di SDGs 8 ya seperti itu. Oh, yang misalnya bidangnya perikanan atau kesehatan, mangga kan bisa nanti apakah di yang clean waternya gitu ya, atau yang nomor 3 terkait dengan kesehatan gitu ya, ataupun yang lainnya. Nah, begitu Bapak. Bapak. pencerahan. Makasih sekali. Iya, sama-sama Bapak. Kalau ambil dari sub, kan itu 17, katalah salah satu bagian dari, jadi bukan ekonomi, tapi bagian daripada ekonomi, bisa juga ya, Bu Misbah ya. Tinggi bisa Bapak G. Ibaratnya kan yang ada 17 tadi itu kan dampak akhirnya nanti ke sana gitu ya. Walaupun kan itu kita tidak secara langsung, tapi nanti akhirnya mendukung terhadap pencapaian salah satu bidang dari 17 yang ada tersebut begitu. Iya, iya, iya. Oke, silakan Bapak Ibu, adakah lagi?
Jika tidak ada, saya kembalikan kepada Mas Wildan. Terima kasih Bu Misbah. Nah, untuk sesi ke-8 ini kita memang akan membahas tentang artikel-artikel yang sudah Bapak Ibu susun. Kemudian nanti Bapak Ibu kita harapkan juga langsung bisa submit artikel tersebut. Tidak hanya Bapak Ibu selesaikan dan disimpan, tapi harus kita submit. Karena itu menjadi langkah awal untuk Bapak Ibu artikelnya bisa terbit di Scopus. Begitu. Oke, terima kasih banyak untuk Bu Misbah telah membersamai kami semua dalam 8 sesi kali ini, dan terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya telah sangat antusias dan semangat mengikuti pelatihan analisis bibliometrik bersama Rumah Scopus kita. Nah, kami mohon maaf juga untuk mungkin ada hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, kami mohon maaf. Dan nanti Bapak Ibu tetap bisa terhubung melalui WA Group. Di sana Bapak Ibu akan ada informasi yang mungkin bisa membantu dalam Bapak Ibu berproses menuliskan artikel, tidak hanya SLR, tapi riset artikel juga bisa, dan ikuti terus perkembangan yang nantinya akan kita share juga di WA Group begitu. Dan kami memiliki beberapa sesi-sesi free webinar yang akan kita selenggarakan di hari Kamis dan Minggu. Itu secara konsisten bisa nanti Bapak Ibu ikuti, dan linknya akan kami share di hari H-1-nya nanti, biar Bapak Ibu bisa mengikuti apa yang kita bisa sharing juga di sana. Bapak Ibu bisa tanya jawab di sana untuk pertanyaan yang mungkin Bapak Ibu baru kepikiran setelah sesi ini selesai. Nah, di situ Bapak Ibu menjadi ruang agar Bapak Ibu juga bisa menanyakan apa kendala yang ditemui saat penyusunan artikelnya begitu. Mungkin sekian dari kami Bapak Ibu untuk 8 sesi ini, dan selamat untuk Pak Ang sudah berhasil submit di jurnal apa tadi? Mohon maaf. Open Education. Ah, Open Education. Open Education. Semoga ini menjadi penyemangat untuk Bapak Ibu semuanya, dan Bapak Ibu jangan ragu untuk submit ke Scopus, biar nanti Bapak Ibu juga bisa mengetahui apa nih kekurangan ataupun bagaimana riset yang seharusnya saya buat atau artikel yang saya buat. Nah, itu nanti akan terjawab saat Bapak Ibu sudah bertemu dengan reviewer begitu. Oke, terima Mas kasih. Wildan, Ya, Mas Wildan, baik Bapak. saya ingin submit ini artikel ini, tapi saya nunggu artikel sebelumnya ini mau saya selesaikan dulu gimana? Nanti kontak dengan jenengan ya. G, nanti bisa nanti Ya. pas sharing session misalkan nanti kok sharing session nanti Bapak bisa WA saya ataupun nanti Oke, di grup, nanti kita bisa agendakan gitu. oke, oke. Masih Mas Wildan. Sama-sama Bapak. Oke, untuk kali ini Bapak Ibu saya ingin menginformasikan. Nah, di sini ada di Rumah Scopus itu ada produk yang misal Bapak Ibu ingin hadir untuk sekali ketemu saja untuk pendampingan singkat. Nah, itu juga kami sediakan agar Bapak Ibu juga merasa nyaman saat nanti Bapak Ibu ingin bertanya ataupun ingin mendiskusikan satu pembahasan yang mungkin cukup cukup detail dan rinci. Nanti Bapak Ibu ada produk cafe dari kami. Itu ada offline dan online. Jadi Bapak Ibu nanti bisa ikuti saja untuk pendampingan Scopus Cafe. Nah, nanti ada satu sesi yang Bapak Ibu full nanti kita dampingi untuk bisa menyelesaikan artikelnya. Begitu. Ataupun untuk Bapak Ibu mau submit juga boleh. Nah, ini selama sesi tersebut Bapak Ibu tanya apapun boleh. Jadi di Scopus Cafe tidak ada materi yang kita sampaikan, tapi kita berdiskusi bersama untuk menyelesaikan target yang Bapak Ibu ingin selesaikan. Begitu. Nah, nanti bisa hubungi admin kami biar Bapak Ibu juga bisa mendapatkan info lebih lanjutnya tentang produk Scopus Cafe. Begitu. Oke, untuk sesi kali ini kita akhiri Bapak Ibu, dan nantinya Bapak Ibu bisa kontak melalui WA Group, sharing juga Bapak Ibu antar lainnya, upgrade update progresnya Bapak Ibu di grup, biar nanti menjadi pemantik semangat untuk rekan-rekan yang lain biar segera menyelesaikan artikelnya begitu.
Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Sekali warahmatullahi lagi ya, wabarakatuh. terima Terima kasih kasih banyak Pak Terima kasih Bu Wildan, terima Rizka, kasih terima Bu kasih Bu Misbah. banyak Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Mas Wildan.